Nah, sebentar, beberapa nggak tahu kenapa nih ada logout sendiri. Oke, nunggu yang lain bergabung dulu sebentar. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk materi hari ini adalah terkait dengan rangkaian penerima radio ya. Untuk materi sebelumnya ya terkait dengan pemancar radio sudah saya jelaskan. Kemudian satu slide lagi yang saya kasih ke adik-adik semua lewat LMS, silakan dipelajari, dibaca ya. Untuk e-booknya nanti coba saya kasih lewat link Google Drive ya. Oke, saya share. Oke, saya menggunakan ini ya, e-book Principles of Electronics Communication System ya, third edition ya. Untuk penulisnya adalah Louis Frenzel ya. Louis Frenzel. Ini adalah sumber rujukan utama dari pelajaran atau mata kuliah elektronik komunikasi. Sekarang kita masuk ke chapter 9 kalau dalam e-book ya. Tapi kalau materi kita itu chapter yang ke-7 ya. Ada beberapa chapter yang digabung. Jadi communication receiver atau penerima radio ya. Kita belajar sekarang di penerima radio. Apa yang akan kita pelajari di sini adalah ada berapa? 7 topik. Yang pertama adalah basic of signal reproduction. Sebentar. Kemudian super heterodyne receiver, frequency conversion, ya, intermediate frequency and image, noise, typical receiver circuits, and receivers and transceiver. Transceiver ya penerima ya, pemancar ya. Transceiver. Nah, kita mulai dari yang basic principle dulu dari signal reproduction. Oke. Itu beberapa yang masuk ya. Oke. Pada sistem komunikasi radio ya, sinyal yang ditransmisikan ini adalah biasanya kualitasnya buruk ya, atau yang ditransmisikan atau dikirimkan ini kualitasnya buruk saat mencapai sebuah receiver. Jadi ada penurunan kualitas dari sinyal ketika dikirimkan dengan pada saat sinyal diterima oleh receiver atau penerima. Jadi kualitasnya berbeda, jadi menurun ya. Sinyal yang diterima oleh receiver kualitasnya menurun. Terutama pada saat sinyal tersebut dipancarkan melalui atau dalam jarak yang sangat jauh. Ya. Itu pasti akan ada penurunan kualitas sinyal. Sehingga sinyal-sinyal yang diterima pada receiver pada jarak yang jauh ini adalah merupakan suatu sinyal yang bisa dikatakan buruk atau kualitasnya jelek seperti itu. Sinyal juga diambil atau ditangkap atau sinyal-sinyal ini juga dalam perjalanannya itu menangkap noise ya, dalam berbagai jenis noise ya. Jadi di dalam perjalanan suatu sinyal dari pengirim ke penerima itu ada yang namanya penumpangan noise, nanti ada menangkap noise di media komunikasinya sehingga sinyal yang diterima oleh penerima itu mengandung noise juga. Selain tadi sinyalnya buruk, kualitasnya juga ada mengandung noise ya. Sehingga di sini receiver itu must provide the sensitivity and selectivity. Jadi receiver penerima ini harus menyediakan suatu sensitivitas dan selektivitas ya, yang mengizinkan semua sinyal itu direcovery atau diuraikan kembali menjadi sebuah sinyal asli ya. Yang ya sinyal asli ini adalah sinyal yang saat dikirimkan dari pengirim seperti itu. Jadi receiver itu harus mampu untuk menguraikan kembali ya atau mengubah sinyal yang diterima menjadi sebuah sinyal informasi yang asli ya, seperti sebelum dikirim seperti itu. Apa yang harus disediakan adalah sensitivitas dan selektivitas pada sebuah receiver atau penerima.
Sebentar. Penerima radio yang cocok ya untuk tugas ini biasanya disebut sebagai penerima radio super heterogen namanya ya. Kalau ada istilah super heterogen ya berarti di sini adalah suatu penerima radio yang mampu untuk menyediakan sensitivitas dan selektivitas yang bagus untuk menerima sinyal dari pengirim seperti itu. Kemudian sebuah penerima radio ini juga harus mampu ya untuk mengidentifikasi dan memilih sinyal-sinyal yang diinginkan dari ribuan sinyal yang lain yang ada pada spektrum frekuensi. Dari si penerima radio ini harus mampu mengidentifikasi atau menangkap sinyal-sinyal yang diinginkan ya. Yang mana sinyal ini tersebar pada spektrum frekuensi di udara. Dan tidak hanya sinyal yang hendak kita inginkan, tapi juga itu berisi ribuan sinyal lain ya, sinyal radio yang lain. Nah ini si penerima radio ini harus mampu untuk menangkap dan mengidentifikasi. Ini yang dinamakan dengan selektivitas. Ya. Selektivitas berarti kemampuan suatu receiver untuk mengidentifikasi dan menyeleksi sinyal yang diinginkan dari spektrum frekuensi. Ya. Kemudian selain itu juga harus menyediakan sufficient amplification ya atau penguatan yang cukup untuk merecovery sinyal-sinyal yang ditangkap tadi menjadi sinyal aslinya ya seperti itu. Ya ini yang namanya sensitivity. Jadi sensitivitas adalah suatu kemampuan dari receiver untuk menyediakan penguatan yang cukup untuk merecovery atau menguraikan kembali sinyal yang ditangkap atau sinyal termodulasi menjadi sinyal aslinya ya seperti sinyal informasi. Sinyal aslinya itu maksudnya adalah sinyal informasinya seperti sinyal yang pada saat awal dikirimkan dari pengirim seperti itu. Karena tadi kan saya jelaskan bahwa sinyal yang diterima oleh penerima ini biasanya kualitas sinyalnya menurun dan mengandung noise juga. Nah ini harus mampu untuk di-recovery atau diuraikan kembali menjadi sinyal informasi yang dikirimkan seperti itu. Sebuah receiver ya ini harus memiliki selektivitas yang baik. Untuk apa? Untuk mengisolasi sinyal yang diinginkan dan juga untuk melemahkan sinyal yang lain. Jadi sebentar. Hilang ya? Tes. Iya Pak, hilang. Sorry sih. Ini kok terdelete sendiri ya. Sudah kelihatan? Halo? Pak. Belum terlihat. Harus Nah. Kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, tadi mana tadi ya? Oh, sampai sini ya. Jadi sebuah penerima radio itu harus mempunyai selektivitas yang baik untuk mengisolasi sinyal yang diinginkan dan juga untuk melemahkan sinyal-sinyal yang lain ya. Karena di spektrum frekuensi ya di udara ya itu kan tidak hanya terdiri dari sinyal yang kita inginkan saja tapi ratusan atau ribuan sinyal radio yang lain. Ya ini harus mampu untuk mengidentifikasi dan mengisolasi sinyal yang kita inginkan. Dan juga melemahkan atau menghilangkan sinyal-sinyal lain yang tidak kita inginkan. Nah ini ya, ini adalah selektivitas yang baik dari sebuah receiver. Sebuah receiver juga harus memiliki sensitivitas yang baik untuk apa? Untuk mampu memberikan penguatan yang baik bagi receiver untuk menguraikan atau mengrecovery sinyal termodulasi atau sinyal yang diterima menjadi sinyal aslinya ya. Termasuk juga menyediakan penguatan yang tinggi ya bagi receiver karena penguatan ini nanti digunakan untuk merecovery sinyal termodulasi menjadi sinyal yang asli seperti itu. Itu dua pengertian yang penting ya, sensitivitas dan selektivitas ya.
Kalau selektivitas itu hubungannya dengan memilih sinyal yang diinginkan dari spektrum frekuensi. Kalau sensitivitas itu adalah memberikan penguatan yang cukup untuk receiver mampu untuk merecovery sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi atau sinyal asli. Itu bedanya. Sekarang kita bahas selektivitas ya. Kalau kita bahas selektivitas, maka kita akan melihat dua parameter ya, atau tiga, bisa disebut tiga. Dua parameter awal ini adalah faktor mutu atau key. Key ini adalah faktor mutu dan bandwidth ya. Dan bandwidth. Selektivitas pada sebuah receiver ini diperoleh dengan menggunakan rangkaian penala ya, atau filter. Jadi selektivitas pada receiver ini kita bisa menggunakan yang namanya rangkaian penala atau rangkaian resonansi. Kalau Anda search di Google ya, rangkaian penala atau rangkaian resonansi, itu Anda akan menjumpai beberapa rangkaian ya, baik RC maupun LC ya. Salah satu rangkaian yang digunakan adalah rangkaian LC ya, rangkaian penala LC atau induktor kapasitor, yang mana di sini menyediakan selektivitas awal ya. Juga bisa ditambah dengan sebuah rangkaian filter ya untuk menambah selektivitas gitu. Jadi selain rangkaian penala LC juga bisa ditambahkan sebuah filter di situ untuk menambahkan sisi selektivitasnya. Ya. Kemudian dengan mengontrol ya, by controlling the key Q of resonant circuit, jadi kita bisa mengendalikan faktor mutu atau key pada rangkaian penala atau resonansi, maka kita bisa mengatur selektivitas yang kita inginkan. Ya. Jadi nilai selektivitas yang kita inginkan, berapa nilainya, itu bisa kita atur dengan apa? Mengatur faktor mutu pada rangkaian resonansi atau rangkaian penala. Ya. Kemudian bandwidth optimum. Ini adalah suatu bandwidth yang cukup lebar untuk melewatkan sinyal dan sideband-nya ya. Sideband tahu ya, kita sudah menjelaskan tentang sideband ya. Jadi ketika sinyal ditermodulasi ya, maka itu akan muncul komponen sinyal selain carrier, itu juga ada sideband-nya ya. Maka optimum bandwidth itu adalah suatu bandwidth yang cukup lebar untuk melewatkan sinyal dan sideband-nya ya. Tetapi cukup sempit untuk mengeliminasi sinyal yang lain ya pada frekuensi sebelahnya. Seperti itu. Jadi misalkan ini ada dua sinyal ya, masing-masing sinyal memiliki frekuensi carrier berbeda misalkan. Yang masing-masing dari dua sinyal ini tentunya selain frekuensi carrier juga ada sideband-nya masing-masing ya. Maka optimum bandwidth ini adalah suatu bandwidth yang mampu cukup lebar untuk melewatkan satu sinyal tersebut dengan bandwidth sideband-nya, dan cukup sempit ya untuk mengeliminasi sinyal pada frekuensi yang sebelahnya atau bertetanggaan seperti itu. Nah, contohnya ini ya, yang namanya selektivitas ya, hubungan dengan faktor key, faktor mutu, dan bandwidth. Jadi di sini yang ini adalah suatu frekuensi respon, yang mana besarnya bandwidth itu diukur dari selisih antara frekuensi awal dan frekuensi bawah dan frekuensi atas, atau F1 dan F2 di sini. FR ini adalah frekuensi resonansi. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa faktor mutu itu bisa kita setting dengan mengatur rangkaian penala, yaitu pada frekuensi resonansi yang kita inginkan. Ya, jadi FR ini adalah frekuensi resonansi yang bisa kita setting. Ya, bisa kita setting frekuensi resonansi berapa. Maka dari frekuensi resonansi, maka di sini kita bisa menentukan bandwidth-nya ya, dengan menselisihkan ya, atau menghitung selisih antara frekuensi bawah dengan frekuensi atas, atau F2 kurang F1. Bandwidth sendiri itu adalah bisa kita dapatkan dari frekuensi resonansi dibagi faktor mutu, atau faktor mutu adalah frekuensi resonansi dibagi bandwidth.
Sehingga faktor mutu itu kalau dilihat dari frekuensi respon ini, semakin tinggi faktor mutunya itu semakin sempit ya lebarnya. Ini kan semacam bentuknya semacam ini ya, bukit ya, atau kayak gunung ya. Semakin tinggi faktor mutu maka semakin sempit. Kalau semakin rendah faktor mutunya dia semakin melebar atau melandai. Ya, bagian ininya melandai ya, bagian apa ya, kaki ininya, samping kakinya itu makin lebar, melandai. Itu berarti faktor mutunya makin kecil, makin jelek. Faktor mutu yang bagus itu adalah semakin sempit seperti ini ya. Sehingga tadi bandwidth adalah suatu bandwidth yang cukup lebar untuk melewatkan sinyal dan sideband-nya. Jadi ya bisa dilewatkan dalam bandwidth ini ya. Sedangkan sinyal-sinyal di luar bandwidth ini ya, misalnya di sini ada sinyal, maka ini akan dieliminasi. Seperti itu. Paham ya? Maka semakin faktor mutu semakin bagus, ya makin sempit itu makin bagus sinyal frekuensi responnya. Seperti itu. Karena dia mampu untuk menyeleksi satu sinyal dan sideband-nya dan mampu untuk mengeliminasi sinyal-sinyal yang memiliki frekuensi di sebelahnya. Misalkan di sini ada frekuensi lain, maka ini dieliminasi karena ini sudah tidak termasuk dalam cakupan bandwidth pada frekuensi respon ini. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada selektivitas ya, masalah selektivitas adalah faktor bentuk ya atau shape factor ya. Ini adalah sisi miring ya dari respon sebuah rangkaian penala. Kurva respon dari rangkaian penala yang disebut sebagai skirt ya. Skirt itu bisa disebut rock ya, karena kayak rock ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya rock ya. Sebenarnya ini skirt itu adalah ya sisi miringnya ya. Sisi miringnya ini ya. Ini adalah skirt ya, atau ya kan kayak rock ya sebenarnya ya bentuknya ya. Nah, ini sisi miringnya skirt ya. Kecuraman dari sebuah skirt ya. Kecuraman itu ya tadi curam atau melandai. Kalau curam berarti semakin sempit sini. Kalau melandai kan seperti ini, dia makin lebar tadi. Ya. Steepness itu adalah curam ya dari tadi sisi kurva ya skirt atau skirt selectivity. Dari sebuah receiver ini bisa diekspresikan dalam bentuk faktor bentuk atau shape factor, yang mana faktor bentuk ini merupakan rasio ya antara bandwidth 60 desibel sampai ke 6 desibel ya. Semakin kecil bentuk faktor bentuknya maka semakin curam ya. Jadi kalau faktor bentuknya ini makin kecil maka sisi miringnya itu makin curam ya. Stepper the skirt and lebih better ya. The better the selectivity. Jadi selektivitasnya lebih bagus. Jadi faktor bentuknya makin rendah ya, makin kecil, maka kecuraman dari sisi miringnya ini makin curam dan juga selektivitasnya makin bagus. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini coba kita gedein. Nah, di sini ini merupakan respon frekuensi yang ideal ya. Respon frekuensi ideal ya ini tegak lurus seperti pulsa digital ya. Di sini bandwidth-nya ya, selisih antara frekuensi bawah dan frekuensi atas. Di sini adalah frekuensi resonansi. Nah, realnya sebenarnya adalah seperti ini. Dia ada skirt ya. Tadi adalah ada sisi miringnya pada tidak tajam seperti ini, tapi dia ada kemiringan di sini. Nah, shape factor itu adalah selisih antara, ini Anda bisa lihat, pada 60 desibel sampai 6 desibel ya. Kalau kita lihat berarti selisih antara F4 kurangi F3 ya. Ini perpotongan dari sisi melandai dengan 60 desibel ini, berarti pada F3 dan F4 dibagi dengan ini yang 6 desibel, berarti F2 dan F1 ya. Selisih F2 dan F1.
Ini menentukan apa? Sisi miringnya. Ya, semakin miring, semakin kecil sisi miringnya, berarti semakin curam. Ya, semakin curam, semakin bagus. Tadi disebutkan di sini. The lower the shape factor, the stepper the skirt and the better the selectivity. Jadi semakin kecil faktor bentuknya, maka skirtnya atau sisi miringnya itu makin curam dan tentunya selektivitasnya makin bagus atau lebih baik seperti itu. Ini cara mencari shape factornya ini ya. Nah, jadi Anda ukur pada 60 desibel dan 6 desibel. 60 desibel mana yang berpotongan berarti adalah F3 dan F4. Sedangkan untuk 6 desibel yang berpotongan adalah F2 dan F1 seperti itu. Kemudian sekarang sensitivitas. Kalau tadi selektivitas, ini adalah sensitivitas. Ya. Sebuah sensitivitas pada penerima radio itu adalah kemampuan untuk menangkap sinyal yang buruk ya. Kemampuan untuk menangkap sinyal yang buruk atau sinyal yang jelek. Dan sebuah fungsi penguatan total ya, penguatan keseluruhan. Jadi sensitivitas itu adalah kemampuan untuk menangkap sinyal yang buruk ya. Dan juga ini merupakan sebuah fungsi penguatan keseluruhan ya. Yang mana faktor yang mana sinyal input ini akan dikalikan ya. Oh, kok keluar lagi ya? Sebentar. Log out lagi ya. Sorry. Ini logout ya mas, ininya ya, materinya keluar ya? Iya Pak. Iya enggak. Sebentar. Muncul. Oke, Anda perhatikan ya, ini banyak konsepnya soalnya. Jadi, oke, udah terlihat? Sudah Pak. Oke, sampai sini ya. Tadi sensitivitas ini adalah suatu kemampuan untuk menangkap sinyal ya, sinyal yang buruk. Ini merupakan suatu fungsi penguatan total yang mana merupakan faktor yang mana sinyal input ini akan dikuatkan atau dikalikan untuk menghasilkan sinyal output yang diinginkan. The higher the gain of receiver, the better is its sensitivitas. Jadi semakin besar ya gainnya atau penguatannya pada sisi receiver itu sensitivitasnya akan makin bagus. Ya, ini. Jadi sensitivitas dari sebuah penerima radio itu tergantung dari gainnya atau penguatan dari si penerima radionya. Ya. Semakin besar atau semakin tinggi nilai gainnya yang dimiliki oleh receiver, maka sinyal input yang diperlukan ini makin kecil untuk menghasilkan sinyal output yang dihasilkan ya, atau yang sinyal output yang diinginkan. Jadi kalau gainnya makin besar pada penerima radio, maka sinyal input yang diperlukan itu juga semakin kecil ya, yang mana bisa dihasilkan sinyal output, level sinyal output yang diinginkan ya. The high gain in receiver is obtained by using multiple amplification stage. Jadi penguatan yang tinggi pada receiver ini dihasilkan dengan menggunakan penguatan bertahap ya. Multiple amplification stage itu adalah penguatan yang bertingkat atau bertahap seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan satu penguatan tapi beberapa penguatan, lebih dari satu yang itu bertingkat ya. Seperti itu. Faktor lain ya yang berpengaruh pada sensitivitas dari sebuah receiver itu adalah SNR atau signal to noise ratio atau perbandingan daya sinyal dan daya noise ya.
salah satu cara untuk mengekspresikan sebuah sensitivitas pada receiver itu menggunakan yang namanya minimum discernible signal ya, atau MDS ya. MDS ini apa? Level sinyal input yang that is approximately equal ya, yang level sinyal input yang merupakan rata atau rata-rata yang sama dengan average internal generate noise value yang sama dengan nilai rata noise yang dihasilkan secara internal. Jadi MDS ini sebenarnya nilai rata-rata noise-nya seperti itu. Nanti kita lihat di grafiknya. Jadi intinya MDS itu adalah rata noise. Noise kan dia fluktuatif ya. Itu dicari rata-ratanya. Nah, ini adalah nilai MDS-nya ya, minimum discernible signal. Nah, nilai noise ini ya, noise rata ini disebut sebagai noise floor atau ya dasar noise atau lantai noise ya pada bagian receiver ya, noise floor. MDS is the amount of signal that would produce the same audio power output as a noise floor signal. Jadi MDS adalah sejumlah sinyal yang akan menghasilkan output daya yang sama dengan sinyal noise floor-nya. Ya, ini gambarannya. Saya lihat, saya cuplik dari e-book-nya karena di slide-nya itu hasilnya nggak ada. Jadi ini adalah grafik frekuensi terhadap tegangan sinyal ya, atau power amplitude ya, dalam satuan dB atau dBm. Ini vertikal tegangan sinyal atau daya amplitudo sinyal ya. Kemudian ini adalah sinyal yang diinginkan ya, yang mana sinyal diinginkan ini ya berkualitas baik SNR-nya. Jadi SNR-nya adalah itu tinggi ya, tinggi. Yang mana di sini ada noise ya. Anda bisa lihat ini noise. Noise ini yang warna biru noise. Nah, MDS itu adalah apa? Rata noise-nya di sini, rata noise. Ya, pure SN. Jadi sinyal noise ratio ini tuh rendah atau jelek. Jelek ini berarti ratanya. Jadi ini noise-nya ya. Kemudian ini kita rata-ratakan menjadi ini Anda bisa lihat noise floor ya. Noise ini MDS ini. Noise floor. Jadi rata. Kalau kita lihat tadi definisinya MDS itu input signal level that is approximately equal ya. Equal yang sama dengan average internally generate noise value. Jadi nilai noise yang rata nilai noise yang dihasilkan secara internal ya. Ini merupakan sebuah level sinyal input yang mana sama dengan yang perkiraan sama dengan ini rata nilai noise-nya, yes, rata nilai noise-nya ini. Ini rata-ratanya ini yang garis-garis putus-putus ini rata noise-nya. Ini MDS. MDS ini adalah cara mengekspresikan sensitivitas pada sebuah receiver ya. Oke. Sekarang kita masuk ke basic receiver configuration. Jadi receiver atau penerimaan daya paling sederhana itu adalah sebuah rangkaian kristal yang terdiri dari apa? Rangkaian penala ya, tuned sirkuit, kemudian dioda kristal detektor dan earphone ya. Tune circuit ini menyediakan selektivitas ya, atau rangkaian penala untuk selektivitas untuk menangkap sinyal yang diinginkan pada spektrum frekuensi. Kemudian dioda dan kapasitor ini sebagai demodulator AM. Sedangkan earphone ini memproduksi atau menghasilkan sinyal audio yang telah direcovery atau diuraikan sinyal audionya. Basicnya sangat sederhana sekali ya. Kalau penerapan sekarang ya nggak seperti ini ya. Ini basic sekali ya, paling sederhana ya, konsepnya paling secara teoritis ya paling sederhana seperti ini. Jadi ini penerima, ini ada antena ya, kemudian ini ada sebuah trafo pada bagian antena ya, langsung terhubung ke antena. Maka
di sini ada rangkaian tune ya, ada rangkaian tune ya, penala ya, LC ini LC ya, rangkaian penala ini L-nya induktor ya, ini induktor. Bisa trafo juga, induktor kan trafo. Ini C1, ini termasuk masuk bagian rangkaian penala ya. Jadi disebutkan ya, di sini terdiri rangkaian penala, dioda kristal, detektor, dan earphone ya. Earphone. Ini rangkaian penala, ini detektor, dioda, dan ini earphone, rangkaian earphone untuk merecovery menjadi sinyal audio. Kemudian tune radio frekuensi receiver ya, rangkaian penerima radio frekuensi tertala ya, atau RTF receiver. Pada penerima RTF, sensitivitas ini adalah ditingkatkan dengan apa? Menambah jumlah tahapan pada penguatan RF. Jadi pada TRF ini penerima radio RTF ini sensitivitasnya pada rangkaian penerima ini akan ditingkatkan dengan cara apa? Menambah jumlah tahapan pada penguatan RF ya. Antara apa? Antara antena dan detektor. Jadi antara antena dan detektor ya itu ditambahkan penguatannya. Volt baru diikuti dengan tahapan penguat audio. Jadi penguat audio di bagian akhir ya. Nanti kalau di sini antara antena dan detektor itu ditambah penguatan RF di sini ya. Dan kemudian di sini setelahnya diikuti dengan penguatan audio. Jadi ada penambahan. Ini kan paling sederhana. Kalau RTF tadi ini ditambah beberapa step dari penguatan RF ya. Baru kemudian setelah detektor ini ada penguatan audionya seperti itu. The RF amplifier stage increase the gain before it is applied to detector. Jadi penguatan RF, tahapan penguatan RF ini adalah akan meningkatkan penguatan dari sinyal sebelum sinyal itu diterapkan pada detektor ya. Di sini ada di sini. Kemudian the recover signal is amplified further by audio amplifier. Jadi sinyal yang terrecovery itu kemudian akan dikuatkan kembali oleh amplifier audio atau penguat audio pada bagian akhir. Yang mana akan menyediakan penguatan yang cukup untuk mengoperasikan sebuah loudspeaker. Jadi penguat audio digunakan untuk penguat akhir ya. Yang mana penguat audio ini mampu untuk menggerakkan loudspeaker nanti. Nah, ini RTF ya, ini RTF ya, receiver, di mana di sini Anda bisa lihat antara antena dan detektor ini ada beberapa tahapan penguat RF atau radio frekuensi. Ya. RF ini radio frekuensi. Jadi sebelum detektor ini harus ada tahapan penguatan RF yang bertingkat ya. Tidak hanya satu, Anda bisa lihat ini 1, 2, 3. Dalam contoh ini adalah ada 3 penguatan seperti itu. Ada 3 penguatan. Kemudian setelah detektor ya ada filter ya. Di sini ada tambahan filter dan juga ada tadi audio amplifier. Itu penguat audio, yang mana di dalam penguat audio digunakan untuk menguatkan sinyal yang sudah direcovery pada bagian detektor. Di mana audio amplifier ini mampu untuk menggerakkan loudspeaker untuk mengeluarkan sinyal audio seperti sinyal audio yang dikirim oleh pemancar seperti itu. Ini kira-kira rangkaian RTF ya pada penerima RTF ya. Masih simpel, ini rangkaiannya masih simpel seperti itu. Many RF amplifier use multiple tune circuit. Jadi banyak penguat RF ini menggunakan rangkaian penala yang lebih dari satu ya. Multiple itu banyak rangkaian penala ya. Atau tadi bertahap ya. Multiple itu rangkaian penala yang bertahap seperti itu. Whenever resonant LC circuit tune, kapanpun rangkaian LC atau rangkaian penala di setel ya, pada frekuensi yang sama ya, maka selektivitas secara keseluruhan ini akan ditingkatkan. Jadi kalau kita menala atau mengatur rangkaian LC ya, pada frekuensi yang sama ya, pada frekuensi yang sama, maka selektivitasnya akan ditingkatkan ya di sini. Ini kan artinya ini masing-masing ini adalah rangkaian RF
penala ya, penala 1, kedua, ketiga. Ini merupakan penguat RF semua. Jadi ketika kita menguatkan atau mengatur, mentune ya, menala frekuensi dari rangkaian LC ini, induktor kapasitor, maka ini akan meningkatkan selektivitas. Selektivitas ya di sini ya, sebentar. Selektivitas dari rangkaian ini, meningkatkan nilai selektivitas dari rangkaian penerima ini. Semakin besar ya, semakin besar jumlah rangkaian penala ya, yang dikaskadekan, kaskade itu bertingkat ya. Jadi semakin banyak jumlah tahapan pada rangkaian penala, maka bandwidth-nya itu makin kecil ya, makin sempit ya. Narrower the bandwidth itu artinya bandwidth-nya makin sempit ya. Dan juga ini tadi kalau kita melihat frekuensi responnya itu tepi sinyalnya itu makin stepper, makin curam ya, makin sempit, makin curam. Jadi kalau bandwidth-nya makin sempit, berarti kan pinggirannya makin curam ya, makin curam, mendekati ideal gitu. Itu jika apa? Jika tahapan pada rangkaian penala ya, jika tahapan dari rangkaian penala ini jumlahnya makin banyak. Ini kan kalau dicontoh cuma 3 ya. Kalau kita nambah 1, 2, 3 lagi, maka ini akan menyebabkan bandwidth-nya makin sempit, juga makin curam ininya, tepiannya makin curam gitu. Kalau tadi istilahnya ada skirt ya, atau roknya, ini rok yang bentuknya mirip rok ya. Atau kita istilahnya jangan rok lah, apa namanya, tepi respon mungkin ya. Masalah utama pada rangkaian penerima RTF ya, tune receiver frekuensi, radio frekuensi ini adalah terkait dengan pelacakan dan pelacakan rangkaian penerima ya. Pelacakan rangkaian penala ya. Tracking the tune circuit ya, Pada sebuah penerima radio, rangkaian penala ini harus dibuat variabel, artinya tidak fix ya. Yang mana rangkaian penala ini bisa diatur frekuensinya sesuai dengan sinyal yang kita inginkan, seperti itu. Oh, kok hilang lagi ya? Tes? Hilang lagi Mas ya? Iya Pak. Walah, ini ada error nih. Sorry. Ini keluar masuk nih. Mana tadi? Ini kayaknya ya. Ini ya, main problem. Ini. Pada rangkaian penerima RTF, ini rangkaian penalanya ini harus dibuat variabel ya, atau bisa diubah-ubah. Jadi tidak fix tetap, tapi harus dibuat berubah-ubah. Yang mana rangkaian penala ini dapat kita atur pada frekuensi yang kita inginkan, pada frekuensi sinyal yang kita inginkan. Jadi bisa kita atur, kita set frekuensinya sesuai dengan frekuensi sinyal yang kita inginkan. Masalah lain dari RTF receiver atau penerima radio RTF ini adalah bahwa selektivitasnya itu bervariasi tergantung frekuensi, yaitu. Jadi nilai selektivitasnya akan berubah-ubah mengikuti frekuensinya. Gitu. Jadi ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah selektivitasnya tergantung dari frekuensinya. Kedua, ini masalahnya, ini main problemnya adalah pelacakan tracking ya, rangkaian penalanya ya, sekarang kita masuk ke rangkaian penerima super heterogen. Tadi kan rangkaian penerima RTF ya.
radio penerima RTF ya, tune radio frekuensi receiver. Kalau ini adalah super heterodyne receiver. Super heterodyne receiver atau rangkaian penerima radio super heterodyne ini adalah mengkonvert atau mengkonversi semua sinyal yang masuk ke frekuensi yang lebih rendah ya. Jadi semua frekuensi yang masuk ya, semua sinyal yang diterima oleh super heterodyne ini akan diubah ke dalam atau dikonversi menjadi frekuensi yang lebih rendah ya, direndahkan ya, diturunkan frekuensinya. Atau yang lebih dikenal dengan istilah intermediate frekuensi atau frekuensi antara ya, frekuensi antara intermediate frekuensi atau IF. Yang mana digunakan sebuah amplifier tunggal yang digunakan untuk menyediakan apa? Level sensitivitas yang tetap dan juga selektivitas ya. Jadi pada frekuensi intermediate ya, ini digunakan sebuah amplifier yang digunakan untuk menyediakan level sensitivitas yang tetap, level sensitivitas dan selektivitas yang tetap ya, ada dua nih. Jadi nilai sensitivitas dan selektivitas itu dibuat tetap ya oleh sebuah penguat IF atau amplifier intermediate frekuensi. Gain dan selektivitas atau penguatan dan selektivitas dihasilkan dari ini tadi IF amplifier tadi ya ini. Jadi sensitivitas dan selektivitas ini dihasilkan oleh penguat IF ya. Kunci dari rangkaian ini adalah sebuah rangkaian mixer atau pencampur. Rangkaian pencampur yang mana dia bekerja seperti a simple amplitude modulator. Jadi semacam modulator amplitudo yang sederhana yang menghasilkan penjumlahan dan pengurangan frekuensi. Jadi sebuah mixer ini digunakan untuk menjumlahkan dan mengurangkan atau menselisihkan ya frekuensi. Jadi mixer itu pencampur. Pencampur ini maksudnya nanti mencampurkan hasilnya adalah kalau nggak menjumlahkan dan menselisihkan atau mengurangkan frekuensi-frekuensi yang masuk. Sinyal yang masuk ya pada mixer ini nanti akan mixkan atau digabungkan dengan sinyal yang berasal dari osilator lokal. Ya. Jadi, nah ini rangkaian super heterodyne ya, bisa Anda lihat di sini. Ini antena, yang mana sinyal dari antena ini nanti akan dikuatkan oleh sebuah radio frekuensi amplifier ya, radio frekuensi amplifier yang setelah itu luaran dari RF amplifier ini nanti akan masuk ke pencampur atau mixer yang sinyal ini akan digabungkan dengan sinyal dari lokal osilator. Ya, hasil dari rangkaian mixer ini merupakan sebuah frekuensi antara ya, yang mana baru masuk ke IF amplifier atau penguat IF, yang mana penguat IF ini akan menyediakan tingkat selektivitas dan sensitivitas yang tetap ya. Jadi nilai selektivitas dan sensitivitas dari rangkaian super heterodyne ini dibuat tetap oleh rangkaian penguat IF di sini ya. Baru masuk ke demodulator ya, demodulator ya pengurai ya untuk menguraikan sinyal informasi dari sinyal carrier. Baru kemudian masuk ke penguat audio dan ada speaker di sini untuk mengubah ke sinyal audio. Ini ada AGC ya, nanti kita akan bahas juga satu-satu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. RF kita percepat ya. RF amplifier atau penguat RF, di mana antena ini akan menangkap sinyal radio yang di udara ya dalam kondisi sinyalnya masih buruk ya, dan kemudian akan melemparnya ke bagian penguat RF ya. Atau di sini ya bisa disebut RF ini adalah penguat noise, penguat noise rendah, penguat awal sebenarnya ya RF. Penguat RF ini menyediakan beberapa penguatan awal di sini. Jadi digunakan untuk menguatkan sinyal di awal. Dan juga menyediakan selektivitas ya di awal, selektivitas awal ya.
atau sering disebut juga dengan preselector ya. Jadi RF amplifier ini sering disebut sebagai preselector. Kan dia juga selain menyediakan gain juga menyediakan selektivitas awal seperti itu. Kemudian tune circuit help select the frequency range in which the signal reside ya. Jadi dalam RF amplifier ini ada rangkaian tunes atau rangkaian penala yang membantu untuk memilihkan rentang frekuensi yang akan kita tentukan seperti itu. Kemudian juga RF amplifier minimize oscillator radiation atau meminimalisir radiasi osilator. Yang mana untuk rangkaian amplifier RF ini menggunakan rangkaian transistor bipolar maupun FET ya. Jadi penguatan RF ini bisa kita gunakan penguat bipolar, rangkaian transistor bipolar maupun rangkaian FET, ya, rangkaian penguat FET. Kemudian kita jelaskan mixer dan lokal oscillator ya. Yang kedua mixer dan lokal oscillator. Mixer. Output dari penguat RF ini akan dilempar ke input sebuah mixer ya. Mixer juga akan menerima sinyal dari lokal oscillator ya. Atau selain disebut lokal oscillator juga disebut sebagai frekuensi synthesizer ya. Nah, the mixer output ini adalah merupakan penjumlahan atau pengurangan frekuensi dari sinyal input maupun sinyal dari si osilator. Jadi antara sinyal input dan sinyal osilator di sini ya. Antara sinyal input di sini dan sinyal osilator ini akan dicampur. Nah, hasil pencampuran ini merupakan sinyal penjumlahan atau sinyal selisih dari kedua sinyal di sini, yang dari radio frekuensi amplifier maupun dari lokal osilator. Jadi di sini ada penjumlahan dan pengurangan atau selisih dari kedua sinyal ini. A tune circuit at the output of mixer select. Jadi rangkaian penala pada bagian output mixer ini akan memilih selisih frekuensi atau yang disebut sebagai intermediate frekuensi. Jadi hasil dari selisih frekuensi ini adalah berada pada frekuensi antara atau IF yang lebih rendah tentunya ya. Frekuensinya lebih rendah dibandingkan frekuensi inputnya. Ya. The local oscillator is made tunable so that its frequency can be adjusted over a relative width range. Sedangkan lokal oscillator ini dibuat dapat diatur ya. Yang mana frekuensinya ini dapat kita putar ya atau atur ya sepanjang rentang frekuensi rentang frekuensi yang relatif seperti itu. Jadi ini bisa diatur ya, oscillator ini frekuensi bisa diatur ya, dibuat tunable atau bisa diatur gitu. Kemudian penguat IF ya, intermediate amplifier, frekuensi amplifier atau penguat frekuensi antara. Output dari mixer ini adalah sebuah sinyal IF yang berisi apa? Same modulation that appear on the input RF. Yang berisi modulasi yang sama yang terlihat pada sinyal RF inputnya ya. Kemudian sinyal ini di amplifier, dikuatkan oleh satu atau lebih dari tahapan penguat IF ya. Jadi nanti di penguat IF ini bisa lebih dari satu tahapan saja, bisa 2 atau bisa 3 ya. The signal is amplified by one or more IF amplifier stage and most of the gain is obtained in this stage. Jadi setelah sinyal ini dikuatkan oleh penguat IF ya, maka akan dihasilkan sebuah sinyal yang penguatannya akan makin tinggi ya. Selective tune circuit provide fixed selectivity. Jadi rangkaian penala di sini ya menyediakan sebuah nilai selektivitas yang tetap ya. Karena frekuensi intermediate atau frekuensi antara biasanya adalah lebih rendah dibandingkan frekuensi input ya. Tadi saya katakan bahwa frekuensi IF itu lebih rendah dibandingkan frekuensi input. Maka penguat IF ini biasanya lebih mudah
dirancang, ya. Dan juga selektivitas yang baik ini mudah untuk dihasilkan, ya. Itu kelebihan dari penggunaan penguat IF. Jadi mudah dirancang dan mudah untuk menghasilkan nilai selektivitas yang baik, seperti itu. Kemudian demodulator. Demodulator yang fungsinya adalah kebalikan dari modulator. Itu untuk memisahkan antara frekuensi carry dan frekuensi informasi atau frekuensi audio. The highly amplified EF signal is finally applied to the demodulator. Jadi sinyal EF yang sudah kita kuatkan ya pada bagian EF amplifier nanti terakhir akan diterapkan atau dilempar di bagian demodulator ya. Yang mana akan merecover sinyal informasi aslinya atau menguraikan sinyal informasinya dari sinyal carrier tentunya. Biasanya modulator ini terdiri dari apa? Dioda detektor ya. Kemudian ada kuadratur detektor ya untuk FM ya. Ini kalau AM ya dioda detektor. Kalau untuk AM itu adalah dioda detektor dioda. Sedangkan untuk FM adalah detektor kuadratur ya. Atau kalau single sideband ini adalah produk detektor. Jadi macam-macam untuk demodulatornya. Anda harus hafalkan ya. Jadi untuk AM itu adalah dioda, detektor dioda. Kalau FM adalah kuadratur detektor. Kalau yang SSB adalah produk detektor. Ini apa namanya? Macam-macam demodulator untuk ini apa namanya? AM, FM maupun SSB. Output demodulator biasanya akan masuk ke penguat audio ya pada bagian akhir di sini. Demodulator ini biasanya masuk ke penguat audio untuk dikuatkan suaranya, sinyal suaranya. Yang mana penguat audio atau audio amplifier digunakan untuk menjadikan loudspeaker ini mampu untuk menggerakkan suara tadi, sinyal suara. Seperti itu. Demodulator, oke. Sekarang automatic gain control atau AGC ya. Output demodulator ya selain masuk tadi ke apa namanya penguat audio biasanya juga is usually the original modulation signal. Jadi biasanya merupakan sinyal termodulasi asli ya. Atau ya sinyal aslinya, sinyal audio ya, sinyal audio. Amplitudo dari sinyal ini secara langsung sesuai dengan amplitudo pada sinyal yang diterima ya. The recovered signal atau sinyal yang terrecovery biasanya ini adalah sinyal AC ya. Yang mana akan disearahkan dan difilter ke dalam tegangan DC oleh rangkaian yang namanya adalah automatic gain control circuit. Jadi rangkaian AGC ini digunakan untuk ini menyearahkan dan memfilter rangkaian sinyal terurai atau terrecover ya atau rangkaian sinyal asli ya. Recovered signal ini kan sebenarnya rangkaian sinyal atau sinyal yang dihasilkan oleh demodulator, berarti sinyal audio asli. Yang biasanya masih AC ya, sinusoida AC. Maka ini akan disearahkan dulu dan difilter ke dalam tegangan DC oleh AGC ya. Kemudian tegangan atau sinyal DC ini akan diumpan balikan ke penguat IF atau intermediate amplifier di sini. Anda bisa lihat AGC ini digunakan untuk menyearahkan sinyal audio yang mana ini masih AC menjadi sinyal DC yang mana nanti akan difeedbackkan ke input dari IF amplifier atau penguat IF-nya. Diumpan balikan. Untuk apa? Untuk mengendalikan penguatan dari receiver. Nah, tujuan dari AGC ini sebenarnya untuk mengendalikan atau mengontrol penguatan receivernya atau penguatan dari penerima. Jadi di sini ya. Di sini AGC digunakan untuk apa? Mengontrol gain, penguatan dari receiver secara keseluruhan. Ya.
Nah, ini digunakan untuk berapa penguatannya ini ditentukan oleh AGC-nya. Mana tadi? Oke, ini tinggal ini ya terakhir nih ya. Ini Anda bisa lihat nih sobat, amplitudo dari sinyal RF pada antena ini pada antena penerima ini dapat berada pada rentang nilai yang sangat kecil ya. Nah, ini adalah pada rentang microvolt 2000 microvolt. Jadi antara ukurannya microvolt ya, sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali microvolt ya. This width signal range is known dynamic range. Jadi rentang mikrovolt ke ribuan mikrovolt ya. Ribuan mikrovolt berarti ya misalkan mikrovolt ya. Mikrovolt kan 10⁻6 ya. Minivolt, milivolt, mikrovolt itu 10⁻6. Jadi sangat kecil sekali. Rentang ini ya, ini yang namanya sebenarnya dynamic range ya. Secara tipikal ya, biasanya receiver ini didesain ya dengan gain sangat tinggi ya, so that weak signal can be reliable receive. Jadi biasanya receiver itu dirancang dengan gain yang sangat tinggi sehingga hal ini menyebabkan sinyal-sinyal yang buruk sinyalnya ya, sinyal-sinyal yang tidak baik kualitasnya ini dapat diterima dengan baik lah ya. Nah ini supaya apa? Supaya tadi sinyal yang diterima oleh receiver itu bisa dikuatkan ya. Sehingga ini perlu penguatan yang tinggi. Nah, sinyal yang jelek kualitasnya ini bisa dikuatkan di bagian receiver. Oleh karena itu ya, penerapan the very high amplitude signal ya, penerapan sinyal yang memiliki amplitudo sangat tinggi pada bagian receiver ini bisa menyebabkan the circuit to be atau menyebabkan rangkaian menjadi overdriven atau menghasilkan distorsi ya atau mengurangi intelligibility. Ya, intinya di sini ada distorsi sinyal ya. Jika sinyal input yang diterapkan ya ini memiliki amplitudo yang sangat tinggi. Dengan AGC ya automatic gain control, maka penguatan keseluruhan dari receiver ini otomatis akan diatur tergantung dari sinyal input, level sinyal input. Nah ini, jadi AGC itu apa fungsinya AGC? Yaitu mengatur secara otomatis penguatan keseluruhan dari receiver. Yang mana AGC ini tergantung dari level sinyal input atau tingkat sinyal inputnya. Nah ini fungsi AGC. Untuk mengatur atau mengontrol secara otomatis gain total dari receiver. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sisanya nanti frekuensi conversion nanti mungkin minggu depan ya kita teruskan. Frekuensi receiver conversion. Ini masih banyak ya. Frekuensi conversion satu pertemuan berikutnya nanti terakhir pada bab terakhir ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau super heterodyne receiver itu pengaplikasian secara realnya itu di mana ya, Pak? Atau pengimplementasiannya? Super heterodyne. Yeah. Jadi super heterodyne kan salah satu jenis penerima radio tadi ya. Itu adalah sebuah rangkaian penerima radio yang dianggap bisa ideal ya tadi ya, banyak kelebihannya ya, selektivitasnya maupun sensitivitasnya itu tetap ya. Tadi blok diagramnya kan tadi sudah ada di sini, dan
pesawat-pesawat radio AM biasanya yang biasa kita dengarkan ya biasanya menggunakan ini rangkaian super heterodyne. Ya, ini blok diagramnya ya di sini. Kalau Anda perhatikan, Anda beli, misalkan Anda ingin merancang sebuah rangkaian penerima radio AM. Di toko-toko elektronik biasanya dijual PCB-nya ya, dijual PCB rangkaian penerima radio. Biasanya di situ disebut dituliskan super heterodyne. Itu adalah jenis rangkaian penerima radio jenis super heterodyne. Kan tadi ada yang jenis RTF ya. RTF ini tune radio frekuensi ini ya. Atau yang paling sederhana ya, yang sudah tidak digunakan tentunya yang ini. Ya ini secara teori ya seperti ini, tapi secara praktek ya ini nggak bisa digunakan. Sudah sangat besar noise-nya lah seperti itu. Ini ada penyempurnaannya dengan jenis rangkaian RTF receiver. Ada tambahan tahapan RF amplifier, kemudian ada tahapan audio amplifier. Nah kemudian disempurnakan lagi dengan super heterodyne receiver, mana di sini ada rangkaian mixer atau rangkaian IF ya di sini atau intermediate frekuensi, di mana semua frekuensi yang diterima oleh receiver akan diturunkan ke dalam tingkat frekuensi menengah atau antara di sini oleh rangkaian ini tadi IF amplifier. Nah di sini ada tambahan mixer, dan lokal osilator ya, di mana nanti di rangkaian super heterodyne sinyal yang diterima oleh antena ya setelah masuk ke RF amplifier nanti akan digabungkan dengan sinyal pada lokal osilator. Penggabungan ini nanti akan menghasilkan juga selisih antara dua sinyal, yang mana selisih antara ini menghasilkan tadi IF sinyal ya, intermediate frekuensi sinyal atau sinyal dengan frekuensi menengah. Tentunya sinyal ini itu lebih rendah dibandingkan sinyal di bagian RF amplifier ya itu. Jadi kalau penerapannya di mana ya? Penerapannya di rangkaian penerima radio yang biasa kita dengar menggunakan konsep super heterodyne ini, Mas. Gitu, Mas. Baik, Pak. Jelas? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Jelas, Pak. Tidak ada? Oke, sebentar saya jelaskan. Oke, saya informasikan juga ya di LMS ini nanti ada tugas 4 dan 5 ya. Ada tugas 4 dan 5. Nah ini, Anda bisa lihat di LMS di bagian subjek PMK 6 dan 7 ini ada tugas 4 ya. Ini terkait dengan komunikasi digital, kalau 5 ini terkait dengan konversi data digital ya, dari analog ke digital. Ini soalnya isai, Anda silakan kerjakan. Untuk tugas 4 ini dikumpulkan paling lambat hari Rabu tanggal 28 Juni sampai pukul 23. Sedangkan tugas 5 ini maksimal hari Jumatnya ya, 30 Juni. Kalau Anda bisa segera di-submit semuanya ya itu lebih bagus seperti itu. Silakan Anda masukkan materi jawaban kuis jawaban tugas 4 dan 5 di masing-masing ini ya. Masing-masing link sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini saya nanti upload juga di sini materi yang tadi ya, penerima radio. Ini untuk pemancar radio nanti Anda baca yang part 2 ini sepertinya belum ya. Nah, ini Anda silakan baca ya. Seperti itu. Oke. Ada yang belum di absen tadi? Sudah semua ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat berlibur ya. Besok hari Rabu, Kamis, Jumat ini liburan agak panjang ya karena ada Idul Adha. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan, tetap belajar ya karena sebentar lagi mau ujian ya. Dan ujiannya nanti insya Allah saya buat ini ya, dibuat pilihan ganda nanti di LMS ya. Secara online pilihan ganda di LMS.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.